Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ada di akhir penghujung Dzulqa'dah, yang dimana insyaallah 2 hari lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram, sebagaimana Allah sebutkan minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Dan Dzulhijjah ini punya keistimewaan sendiri. Punya keistimewaan sendiri, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr. Walayalin asyr, Ibnu Katsir mengatakan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita dianjurkan dan diperintahkan untuk memperbanyak amal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin afdalu indallah min ayyami asyra Dzulhijjah wala jihadil fi sabilillah." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bahkan jihad fisabilillah? Rasulullah SAW menjawab, wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji'u min dzalika bisyai'. Walaupun jihad fisabilillah, kecuali orang yang pergi berjihad dengan hartanya dan dirinya dan tidak kembali keduanya. Artinya apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini keutamaannya tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali orang yang pergi berjihad fisabilillah dengan harta dan nyawanya, dirinya, dan tidak kembali satupun. Artinya apa? Dia mati syahid dan hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Beberapa keutamaannya, kenapa dia menjadi bulan yang utama tadi kita sebutkan, karena di sana bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dicintai Allah. Wal fajr walayalin asyr. Yang kedua, bulan untuk memperbanyak amal soleh, sebagaimana hadis yang disebutkan Rasulullah SAW tadi. Bahkan kita dimotivasi untuk beramal soleh di dalamnya. Kenapa dia juga menjadi utama? Karena di dalamnya ada ibadah haji dan kurban. Ada sebagian ulama yang menafsirkan walayalin asyr ini bulan Ramadan. Sebagian di sana ada ikhtilaf dan ulama sepakat. Ada ulama mengatakan bulan Ramadan itu malamnya lebih utama daripada bulan Dzulhijjah. Tetapi bulan Dzulhijjah siangnya lebih utama daripada bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, yang manakah yang lebih afdal, 10 terakhir di bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah? Ini bukan perkataan Rasulullah, afwan. Ini perkataan Ibnul Qayyim. Ada seorang bertanya kepada Ibnul Qayyim. Beliau menjawab, jika dilihat pada waktu malamnya, maka 10 terakhir bulan Ramadan lebih utama. Tetapi jika dilihat dari siangnya, maka bulan Dzulhijjah lebih utama. Siangnya lebih utama daripada bulan Ramadan. Ini keutamaan-keutamaannya. Lantas ibadah apa saja yang ditekankan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Jadi perintah pertama atau anjuran pertama yang sangat dianjurkan di 9 hari 10 awal Dzulhijjah adalah puasa sampai hari ke-9-nya. Di hari 9-nya puasa apa namanya, istilahnya? Puasa Arafah. Puasa
Arafah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu Arafah yukaffir as-sanal madiyah wal baqiyah." Puasa Arafah ini dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Dan insyaallah dari sekarang kita siapin fisik dan niat kita. Insyaallah 9 hari awal kita full sahur. Ya, Ustaz Badri, tolong disampaikan ke Bunda Leni. Insyaallah mulai tanggal 19 Juni sampai 28 Juni. Insyaallah sama-sama kita melatih diri kita. Riyadhah. Siap? Restu? Insyaallah. Nah, selain puasa apa yang disunahkan juga? Ya, ini memperbanyak tahlil, takbir, tahmid. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah di dalamnya at-tahlil, takbir, wa tahmid. Bahkan ada riwayat, ada cerita yang mengatakan Ibnu Umar ketika 10 awal bulan Dzulhijjah, beliau suka pergi ke pasar. Suka pergi ke pasar. Ngapain? Beliau bertahlil, bertahmid, bertakbir dan bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di pasar sambil teriak, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bentuk syiar beliau kepada apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir ini ada yang sifatnya muqayyad dan mutlak. Dan termasuk amal soleh yang sangat dianjurkan adalah kita menyembelih hewan kurban. Nah, ini antum yang merasa termasuk mampu, monggo silakan berkurban. Atau orang tuanya mampu, dikasih tahu orang tuanya, mari berkurban. Kurban ini hukumnya bagaimana? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ada sebagian madhab seperti Hanafiyah mengatakan wajib, hukumnya wajib. Jadi mana yang kita pilih? Monggo. Lebih baik kalau kita kan punya istilahnya keras terhadap diri sendiri dan meringankan orang lain. Artinya apa? Terhadap hukum-hukum Islam, kalau kita tahu hukumnya, kita berusaha sekuat mungkin memegang hal itu dengan kuat. Cari yang bisa kita lakukan. Walaupun Islam itu mudah. Kalau Anda pribadi mengambil hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Tapi untuk keluarga Anda sendiri wajib. Setiap tahunnya kita pasti menyimpan duit untuk berkurban setiap bulannya, simpan. Alhamdulillah bulan ini tahun ini insyaallah berkurban walaupun cuma kambing yang murah, tidak seberapa. Nah, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, itu beberapa hal terkait bulan Dzulhijjah yang banyak sekali keutamaannya dan panjang sekali kalau kita ingin jabarkan satu persatu. Ala kulli hal, mari kita berbahagia terhadap kesempatan besar ini untuk beramal soleh, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya membaca Al-Qur'an di 10 awal bulan Dzulhijjah juga ditekankan. Bukan hanya zikir-zikir seperti tahlil, tahmid dan takbir. Seluruh amal soleh di sana ditekankan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita memperbanyaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.